dalam hadirat kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada terobosan baru dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, urapi setiap kami, sehingga bukan rutinitas sebagai orang Kristen, tapi betul-betul kami mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan di dalam ibadah ini. Urapi dan kuasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, menjadi firman yang hidup, firman yang kami hidupi, firman yang punya power untuk merubah kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, kami siap. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang hatinya terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara semua dalam keadaan baik, luar biasa. Amin ya. Hari ini kita mau berbicara mengenai first class, priority. Siapa di sini VIP? Oh, VIP, kita semua VIP ya. Seneng nggak jadi VIP? Suka loh jadi VIP. Kenapa suka jadi VIP? Karena VIP pasti punya prioritas-prioritas yang tidak diberikan pada orang lain. VIP, seumur saya hampir 60 ini, saya itu naik kelas bisnis first class itu terbang baru 2 kali, saudara. Yang pertama, bukan karena saya sengaja. Mungkin saudara sudah sering dengar kesaksian saya ini paling smart flyer. Sukanya terbang murah tapi nyampe selamat gitu loh. Pertama, ketika anak-anak saya masih agak kecil, kita pernah pergi perjalanan dari Singapura ke Jakarta ke Singapura. Itu kalau nggak salah musim liburan Natal, jadi tiket semua mahal. Kita terbang naik pesawat yang murah meriah. Berangkatnya tuh jam 12 tengah malam, saudara. Karena orang-orang tidak banyak yang mau terbang tengah malam. Karena itu kita dapat tiket murah. Kami sedang menunggu di lounge, tiba-tiba didatangi petugas, dia katakan, Mr. Ko, yes, kamu dapat privilege sekeluarga di upgrade masuk first class. Meskipun penerbangan 1 jam 20 menit, tapi naik kelas utama itu belum pernah. Wah, enak tenan, saudara. Dikasih orange juice, duduk, TV-nya bagus. Meskipun sampai di Singapura, tuan rumahnya Pak Johan ngomel, ini tamu nggak tahu diri, bertamu di rumah orang jam 3 pagi sampai saya nggak bisa tidur gitu ya. Kita kesana, anak saya waktu itu, si Jonathan masih kecil, dia bilang, Bi, lain kali terbang harus first class. Dia bilang, ya enak sih enak, bapakmu bangkrut, first class terus. Kali yang kedua first class adalah tahun lalu, ya. Dipaksa saya naik bisnis kelas, bukan karena saya kepingin, tapi dia bilang, Pak Heri, jangan seperti Ayub dong, hanya dengar dari kata orang, alami sendiri enaknya naik bisnis kelas. Perjalanan bersama Pak Gembala ke Korea, kami naik bisnis kelas, pesawatnya yang paling mahal lagi, SQ, saudara. Wah, betul-betul kita rasanya anak raja betul, saudara. Waktu transit di Singapura, kita bisa mandi, free flow, makan enak-enak. Wah, rasanya kaya banget hari itu saya. Saudara, first class memang enak ya. Anak Tuhan semua first class? Amin. Amin. Diberkati? Amin. Terbiasa hidup first class? Iya dong. Amin. Tapi orang first class itu harus punya first class attitude juga. Terbang dengan first class Jakarta Singapura, sebelum dari Singapura berlanjut ke Seoul Korea, saya belum pernah itu ya. Dulu kan lewat terus ya, first class kan di row depan, kita cuma lewat aja. Kali ini saya duduk di situ gitu ya, rasanya kayaknya sugih banget gitu loh rasanya. Saya duduk di situ, kursi saya didudukin orang, saudara.
Seorang eksekutif muda yang pasti orang kaya. Semuanya Italian leather, jamnya itu ya juga yang bling-bling mahal banget, bukan beli di Mabun Krong tentunya ya kan. Kacamatanya, kan saya merasa ini kursi saya, jadi saya bilang saya di sini gitu. Dia rasanya lihat ini orang aneh banget, ngapain lu pagi-pagi terbang pagi, lu pagi kursi masih kosong, ngapain lu mesti duduk di sini? Mungkin dalam hati dia begitu. Dalam hati saya, nah ini kursi saya kok. Saya gitu, dia tidak mau berdiri. Saya panggil pramugari dia. Saya bilang, ini loh tiket saya, dengan bahasa Inggris yang cukup gitu, artinya cukup membingungkan gitu. Saya bilang, ini kursi saya gitu. Terus dia bilang, oh iya itu orang itu dengan mukanya nggak suka ditekuk itu ya. Maksudnya kepo banget gitu loh. Lu ngapa sih duduk di sini? Ini kan kursi semana-mana banyak. Prinsip saya lah, ini kursiku, saya tetap tampang tanpa dosa saya pasang gitu loh. Innocent gitu ceritanya. Akhirnya dia dengan berlambat-lambat dia bilang, take my jacket. Mukanya jasnya dititip di belakang. Suruh ambil jaketnya, saya berdiri terus di situ sampai akhirnya dia geser. Dalam hati saya bilang, oh ini pembelajaran. Kalau you terbang first class, you harus punya first class attitude. Ada amin. Mentalnya harus mental first class. Sudah first class tapi mentalnya nggak siap. Ya, kita lihat belum lama di koran-koran di Indonesia, seorang pejabat negara sampai ditangkap, ditahan gara-gara nampar pramugari ketika ditegur suruh matikan handphone. Nah ini orang ya, sudah pejabat, naiknya tentu yang business class, tapi nggak punya attitude, nggak tahu aturan main. First class. Kita semua sering sekali maunya first class, terbiasa dengan first class. Kira-kira kalau mau masuk kerajaan surga, ada nggak first class priority? Ada nggak? Kalau dunia pasti bisa memberi. Sejauh saudara bisa bayar ongkosnya, dunia akan kasih first class untuk kita. Tapi untuk masuk di dalam kekekalan, siapa itu yang punya first priority? Kita baca Lukas. Injil Lukas. Lukas 18. Orang-orang yang mendapat prioritas utama to enter to the kingdom of God, untuk memasuki kerajaan surga. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14, perikop tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kira-kira siapa orang yang punya priority untuk masuk di dalam kekekalan? Orang yang merendahkan diri, berbicara orang yang mau dibenarkan. Orang Farisi itu bilang, enteng pasti ya, karena merasa benar. Ya Allah, aku berdoa padamu, aku bayar perpuluhan, aku tidak sama seperti orang lain, eksklusif. Juga apalagi nih, pemungut cukai ini, gak level. Saudara, tapi yang dikatakan, firman katakan, pemungut cukai, aku orang berdosa, orang yang mau dibenarkan.
Orang yang mau dibenarkan. Firman Tuhan katakan, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dosamu merah seperti kermisi, tetapi ketika diakui, diampuni menjadi putih salju. Ketika engkau dibenarkan, orang yang mau dibenarkan, merekalah yang mendapat first priority untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, adakah kita orang-orang yang setiap hari minta dibenarkan? Siapa yang tidak pernah berbuat salah dengan hidupnya setiap hari? Yang mampu jaga mulut mungkin bisa direm deh, ya, sudah pelayanan segala, mulutnya sudah bisa direm, tapi dalam hati siapa tahu. Padahal firman Tuhan katakan Allah bukan melihat apa yang dilihat mata, tapi yang ada di dalam hati. Kita menghakimi mungkin enggak, tapi dalam hatinya sudut pandangnya Tuhan yang itu. Kita nggak ngomong mulutnya, tapi sudut pandangan matanya itu yang dilihat Allah. Saudara, orang yang mau dibenarkan berbicara orang yang sadar bahwa kita ini tanpa roh Allah yang hidup, roh kebenaran dalam diri kita nggak mampu berlakukan satu kebenaran itu dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia yang menuntun kita untuk menjadi pelaku kebenaran dalam setiap aspek hidup kita setiap hari. Kenapa orang Kristen berdoa setiap hari? Karena minta dibenarkan. Kalau kita bangun pagi rasanya sudah benar semua, oh tidak sampai tengah hari juga sudah kejungkel, saudara. Entah dengan penghakiman, entah dengan mulutnya, entah dengan body language-nya, kita sudah menyakiti orang lain. Kerendahan hati adalah modal utama untuk kita dibenarkan oleh Allah. Allah bukan pemaksa. Orang yang mau dibenarkan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan kecongkaan mendahului kehancuran. Orang congkak itu selalu merasa benar, meskipun berpegang kebenarannya sendiri. Orang congkak pasti tidak mau terima nasihat orang lain. Orang congkak selalu mempunyai excuse untuk setiap pembenaran dalam perbuatan dan perkataan. Orang yang mau dibenarkan. Urutan kedua masih di Lukas 18 ayat yang selanjutnya 15 sampai ke 17. Perikopnya berbicara mengenai Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, bagian kedua, orang yang mendapat prioritas masuk dalam kekekalan adalah orang yang menyambut Yesus seperti anak kecil. Anak kecil itu cirinya apa, Pak? Polos. Anak kecil mudah percaya. Ya, kalau mau nyipuain anak kecil itu paling gampang. Kalau sudah tua-tua gini ini mau dicipuain udah lebih pinter nyipuain. Susah. Tapi anak kecil gampang dibohongin. Mudah percaya, polos. Jujur, polos itu sepupu 11-12. Ya, berserah, berbicara percaya juga. Anak kecil ada yang bilang, gunduku diambil sama si Tony, sampai Maranatha aku nggak mau kenal Tony. Udah mengampuni. Makanya kalau anak kecil berantem, orang tuanya jangan ikut-ikut. Orang tuanya ikut-ikut sudah siap-siap, mau siap-siap, anaknya sudah gandeng-gandengan lagi. Saudara, gampang ngampuni, nggak nyimpen dendam. Firman Tuhan katakan orang yang menyambut aku seperti punya sikap seperti anak kecil, mudah percaya. Artinya mempercayai hanya kepada satu, percaya tanpa syarat. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi bagaimana seorang
ahli akrobat, berjalan di atas tali, menyeberangi air terjun Niagara. Dia membawa tali panjang untuk balance supaya nggak jatuh. Jalan pelan-pelan, semua orang tegang, nyebrang, wah, pulang balik tepuk tangan. Ketika sudah balik dia katakan, sekarang siapa mau tak gendong sambil nyebrang. Semua orang nggak ada yang mau, kecuali satu anak kecil bilang, aku mau. Dan betul anak itu digendong, nyebrang lagi, melewati air terjun Niagara, balik lagi. Setelah selesai baru orang tahu, ternyata itu anaknya si tukang akrobat. Kalau engkau memanggil Allahmu Bapa, engkau mempercayai seutuhnya, tidak ada serem. Kenapa? Karena seorang anak itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, kecuali bergantung pada bapaknya. Karena itu kita akan sering nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha El Shaddai, El Shaddai, Shaddai. Shaddai itu dari kata Shad. Shad itu artinya apa? Shad itu artinya buah dada, saudara. Kenapa Allah dihubungkan sama buah dada? Karena zaman dulu belum ada susu formula. Kelangsungan hidup seorang bayi adalah dari air susu ibunya. El Shaddai, Allah yang memenuhi kebutuhan untuk aku bertumbuh dan hidup. Itulah El Shaddai. Tidak cuma materi, tapi kita tumbuh, jiwa dan roh bertumbuh. Karena El Shaddai, Allah yang memenuhi. Dikatakan kalau kita menerima Allah seperti seorang anak. Saya tidak katakan ya, anak kecil itu mudah percaya, mudah berbalik. Oh iya, berbalik kepada truth, kepada kebenaran. Coba kalau orang gede, sudah jelas salah, kepepet, suruh berbalik minta maaf gampang nggak? Nggak jauh-jauh lah, suami istri, suaminya salah, Pak, gampang minta maaf sama istri. Sama istri orang jauh lebih gampang, sama istri sendiri lumpangan karyawan 70. Gak keluar-keluar, mah apa-apa. Istrinya udah siap untuk membanjiri dengan pengampunan ya toh. Ada apa, mah? Pak? Lapar begini bubur. Oh, cuma ngomong sorry aja susah sekali. Saudara, saya mengalami pembelajaran yang indah. Anak saya Samuel, waktu itu, sekarang segede ini, dulu waktu itu masih segini, umur 4-5 tahun. Dia agak bandel, dimarahin, melotot, malahan memang matanya agak gede, melotot gitu. Saya marahin, gak mau, say sorry. Kalau say sorry, papi gak hukum. Gak mau. Say sorry, Muel, say sorry aja. Belajar, say sorry. Gak mau. Sampai pojok itu, gak mau. Mau disablek dengan air mata dia katakan nggak mau, tapi kalau salah juga nggak pernah say sorry sama mama. Di situ saya peng diajari sama Roh Kudus melalui lidah bibir anak saya. Ingat loh, anak itu ya belajar paling banyak bukan di sekolah minggu, bukan di sekolah umum, tapi di rumahmu belajar dari apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupanmu. Kalau lakinya tukang bohong, jangan heran kalau anaknya jadi raja pembohong. Loh ya, katakan toh ada pepatah bahasa Indonesia itu pepatahnya bagus-bagus loh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kan lebih parah. Berdiri masih mending deh, disiram kasih karbol, pesingnya cuma di situ. Nah, berlari itu kepret-kepret ya, jangan pesing kabeh loh. Iya kan? Artinya lebih parah. Saudara, pembelajaran dari anak-anak bukan jauh-jauh. Paling banyak pembelajaran didapat dari rumah tangga. Dan ingat, seorang bapak itu head of the family. Saudara nggak ngajarin zina, kamu zina, jangan heran kalau anakmu berzina. Saudara nggak ngajari bohong, tapi kau suka bohong, jangan heran kalau anakmu jauh lebih pinter berbohong. Tidak diajarin pun dia bisa menyerap apa yang dilihat. Karena yang ada di rumah adalah panutannya, head of the family. Bersikap seperti anak-anak, menyambut seperti anak-anak. Mereka lah yang punya prioritas.
untuk masuk di dalam kekekalan. Yang ketiga, Markus 10. Siapa yang dapat prioritas untuk masuk di dalam kekekalan? Markus 10 ayat yang ke-32 sampai ke-34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan murid-murid. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan pada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Di ayat berikutnya, ayat 35 sampai 40. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Saudara, dari perikop ini kita tahu ayat yang 43 dari Markus 10, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, perikop ini berbicara ketika Yesus ngomong, sebentar lagi loh, aku ini akan dibunuh, disisah. Yesus menceritakan apa yang akan dihadapi, tapi murid-murid nggak ngeh. Karena apa? Karena mereka punya agenda tersendiri. Mereka berpikir Yesus akan jadi raja dan jadi pembebas dalam skop yang kecil. Pembebas dari pemerintah Roma. Dia nggak tahu bahwa Yesus datang misinya kalau untuk bebaskan bangsa Israel, Yahudi dari Roma. Itu skop mikro. Dia punya makro. Membebaskan saudara dan saya dari penjajahan dosa. Karena satu nama di atas segala nama. Mereka nggak nangkep, karena itu akhirnya keluar pertanyaan yang aneh-aneh. Boleh nggak gua duduk sebelah kanan, sebelah kiri? Agenda pribadi yang lebih menjadi concern mereka, bukan seperti apa yang jadi concernnya Yesus. Yesus katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang ketiga adalah orang yang melayani. Siapa di sini yang melayani? Ya enggak banyak. Saudara hidup jadi ibu rumah tangga, melayani enggak? Oh, melayani. Ketika engkau melakukan apa yang jadi bagianmu, itulah pelayananmu. Saudara jangan pikir pelayanan itu harus wah nyanyi haleluya jadi singer, itu baru pelayanan. No. Ketika engkau bekerja di marketplace, di kantor, di mana engkau sebagai profesional, engkau melakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 10 melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah pelayanan. Sebab orang bisa nilai, aduh punya satu Kristen ini, aduh ampun, gak disuruh lembur, gak minta uang lembur lagi. Saudara, etos kerja di dalam kita sebagai profesional, itulah pelayanan. Saudara Kristen jadi profesional, tapi sebentar-sebentar izin. Mau latihan kor, mau latihan doa kok latihan. Jadi batu sandungan loh saudara. Wah, lain kali cari staff jangan Kristen deh, terlalu banyak izinnya.
Kalau enggak bilang bosnya Tuhan Yesus yang suruh, kan sungkan kita. Saudara, kita menjadi profesional, melakukan dengan baik seperti untuk Tuhan, itulah pelayanan kita. Karena itu ada istilah extended church. Pelayanan bukan di hari Minggu di tempat dinding gereja, saudara. Di Yeremia 29 katakan, ke tempat kemana engkau aku buang, kesejahteraannya adalah kesejahteraanku. Dimanapun saudara diutus dan saudara berfungsi dengan baik, melakukan apa yang menjadi tugas kita, itulah pelayananmu. Orang bisa lihat nilai kekristenan melalui profesionalismemu. Saudara, banyak orang mikir pelayanan itu kalau sudah di gereja, haleluya, pakai seragam hitam putih kayak penguin, itu pelayanan. Di Bangkok enggak untungnya. Di Jakarta itu dulu seragamnya semua tiap minggu hitam putih kayak penguin. Di Phillip Islands. Saya lihatnya juga enak, masa hitam putih. Wah, untung sekarang sudah warna-warni ya, no? Pelangi bisa. Dulu hitam putih, semua rasanya kalau sudah hitam putih itu ya, jalan pun sudah susah loh saudara. Nggak bisa darat, sudah lebih kudus. Melayang dikit. Nah ini hati-hati, kalau orang jalan udah melayang dikit, arogansi itu udah ngintip. Saudara tahu kenapa Lucifer jadi setan yang jelek itu? Karena arogansi. Ingin menyamai yang maha tinggi, saudara. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Oh, karena dibujuk iblis melalui ular. Oh no, karena dia digoda oleh keinginannya. Ketika iblis katakan, makan aja buah terlarang. Kalau you makan, you jadi maha tahu seperti Allah. Dia pengen ngerasain kalau maha tahu itu kayak apa. Itu yang membuat dia jatuh. Orang yang mendapat prioritas adalah orang yang melayani wholeheartedly, dengan sepenuh hati. Kolose 3 ayat 23, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang kalau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ada orang, tidak ada orang, sama attitude-nya. Dipuji atau tidak dipuji, sama kualitasnya. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, lawang Tuhannya nggak kelihatan kok. Tidak ada kita lakukan Tuhan tiba-tiba keluar jempol gede, jami anakku. Oh kita pingsan lihat jempol segede. Iya kan? Tidak, saudara. Melakukan untuk Tuhan itu tidak dilihat, tidak dipuji, tidak dianggap. Aku lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Ayat 24 dari Kolose 2 katakan, sebab dari Tuhan aku akan terima bagian yang ditentukan sebagai upah. Jadi kita nggak pusing, nggak jadi man pleaser, nggak jadi orang yang menyenangkan manusia, tapi yang penting dapat acungan jempol dari Tuhan. Pagi hari ini, orang yang melayani, Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Artinya bukan me first. Orang yang melayani itu bukan me first, bukan egonya, bukan guanya, tapi Tuhan. Dan yang nomor 2, sesama. Sebab hukum yang terutama dikatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saya ini jadi bagian yang terakhir. Tuhan yang nomor 1. Kalau God first, kita tahu Allah kita concernnya kepada apa? Allah kita berpusat kepada pelayanan Yesus, semua berpusat kepada jiwa-jiwa. Orang yang bukan me first, itu jiwa-jiwa yang jadi nomor utama. Kalau me first, karena mau guanya yang nandol, jaim, gengsi, pengen ngetop, itu masih jadi concern. VVIP. Kalau orang yang God first, sudah tidak terlalu concern dengan VVIP. Saya dulu orang yang sangat concern dengan kursi. Dan diajar, saudara.
Saya itu kalau merasa saya berhak duduk di depan, saya concern itu harus kursi saya. Suatu saat ulang tahun gereja keberapa saya lupa, atau acara Natal gitu ya, begitu banyak orang datang, jiwa-jiwa datang, semua datang. Saya sibuk ngatur kiri kanan, sampai acara mulai, kursi depan penuh semua. Loh, kursi depan penuh semua, sudah ada taruh tas saya. Tasnya dipindah di bawah. Saya jengkel juga. Ini saya yang ngatur semua, aku tidak dikasih tempat duduk. Saya sudah di pojok, saya nunggu-nunggu. Tak tinggal pulang aja apa gimana ya biar berantakan. Tuh, setannya masuk. Saya lihat Pak Johan, kalau lihat biar mbok lihat, terus saya di AW suruh duduk itu loh. Saya tunggu-tunggu, Pak Johannya malah haleluya, remelek saja nggak ditengok sama sekali. Ini hati panas sekali ya. Saya udah bilang, tak tinggal bubar bae. Saya baru gitu. Tiba-tiba dibilang, kamu sombong. Roh Kudus menegur saya, kamu sombong. Lo sombong apa Tuhan? Ya kamu kenapa mesti ngotot mau duduk? Kamu bilang minta kursi gereja dipenuhi jiwa-jiwa. Sekarang penuh jiwa-jiwa, kamu ngotot minta kursi bacatamu. Oh ampuni Tuhan, ampuni, tidak dapat kursi, no problem. Begitu saya bilang minta ampun, tidak dapat kursi, no problem. Satu pengerja yang duduk di depan, Pak Heri, sini, ini kursinya Pak jagake loh. Nggak taunya kursi itu dijagakan untuk saya. Saudara, ketika engkau berbalik, kau sadar Tuhan itu kasih, Tuhan tidak pernah lalaikan. He reserve for you special kursi. Tapi kalau saya dengan kemarahan saya pulang, sampai Maranatha ya tidak punya kursi. Ada amin. Paling dapatnya hot seat di neraka. Saudara, kerendahan hati penting sekali untuk menjadi hamba. Kerendahan hati adalah yang utama. Dan kerendahan hati itu sudah tidak perhitungkan minyak. Tidak peduli orang nggak nganggep, orang nggak ngacungi jempol, kita dikampretin, tapi yang penting Tuhan ngangguk-ngangguk bilang, bagus anakku. Itu saudara. Jangan yang dilihat mata, yang dilihat mata sementara. Kejar yang nggak dilihat mata, tapi mata batin kita bisa lihat. Tuhan tersenyum dan katakan, Jami, ayo men, maju. Itu yang dicari. Amin. Matius 7. Matius 7 ini kan ayat favorit yang sudah sangat sering didengar, dibaca, digumulkan. Ayatnya yang ke-21 sampai 23. Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini sudah sering loh kita dengar. Yang bernubuat demi nama Tuhan, melakukan mujizat, mengusir setan dalam nama Tuhan, kira-kira siapa? Ustaz? Hamba Tuhan? Sudah pasti bukan jemaat. Kalau jemaat, mbaknya kerasukan setan, telepon gembalanya. Semalam saya ditelepon berkali-kali ya di BB, mbakku kerasukan. Sudah bilang, sudah keluar. BB lagi, masuk lagi loh, lah kok kayak ingus keluar masuk. Setannya pilek gitu ya toh, sebentar keluar, sebentar masuk, keluar masuk. Jauh-jauh di Bangkok kembali dicariin, mbaknya kesurupan loh. Nah, kalau mbaknya kesurupan itu lah buat apa kamu tiap minggu dengar firman? Kisah Rasul pertama,
Ayat 8 katakan, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus ke atasmu. Amin. Amin. Kalau mbaknya kesurupan diapain? Diajak dialog? Oh, didoakan. Didoakan atau diusir? Diusir setannya. Usir setan, ya toh. Setan, minggat. Gitu. Lah betul setannya keluar, mbaknya budek 3 hari, saudara. Mesti ke THT loh. Saudara kalau lihat Bu Betty usir setan, pernah diteriakin? Nggak pernah. Pegang tangannya aja, kamu nggak punya hak di sini. Dalam nama Yesus keluar, minggat. Jangan kamu minggat, aku repot, bojoku lagi. Amin, saudara. Kalau nggak praktek sekarang kapan? Mumpung mbaknya sendiri, ya toh? Nggak minggat telepon pendeta. Tapi kalau minggat kita punya pengalaman, saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Bukan karena kita pinter ngomongnya, tapi karena kuasa, nama di atas segala nama yang bikin setan keluar. Tapi ingat, Yakobus katakan doa orang benar. Ya, kalau kitanya nggak benar attitude-nya, seperti anak-anak skema, malah digebuki setan, ditelanjangin toh. Karena itu hiduplah benar setiap hari, supaya doa punya kuasa. Matius 7 ayat 21-23. Ini berbicara bukan orang biasa. Kristen mungkin sudah pelayanan, bahasa rohnya pasti lancar, mau dari GBI kok. Ya kan? Tapi ketika dia bilang Tuhan, Tuhan dikatakan, iya kamu pembuat kejahatan. Loh, kok dikatakan pembuat kejahatan? Saudara, seringkali persepsi Tuhan dengan persepsi kita itu nggak sama. Bulan apa aku pergi ke Hong Kong? Maret atau April? Maret kemarin saya ke Hong Kong. Karena Hong Kong akan pindah sekretariat, saya perpanjang hari pulangnya untuk cari sekretariat. Tapi saya nggak tahu, Hong Kong sama Indonesia beda-beda tipis. Di sana ada Harpitnas juga, Hari Kecepit Nasional. Hari Senin seharusnya saya mau ketemu property agent untuk cari tempat baru untuk sekretariat. Ternyata itu Harpitnas diliburkan semua. Semua pergi property agent, jadi saya nganggur nih. Hari Senin nganggur sendirian di Hong Kong itu, wah, godaan berat, saudara. Di mana-mana tulisan sale mengawe-awe, memanggil-manggil gitu. Aduh, saya bilang, aduh, ini sale semua. Aduh, kok enggak ngomong sih kalau hari Senin itu public holiday. Jadi saya, aduh, udah deh, pergi makan siang terus mau pulang aja deh, di kamar aja deh, nyiapin khotbah. Tapi baru jalan lewat gini, sale 80 to 90%. Oh, dalam nama Yesus udah. Tapi 80 ya. Saudara, 80-90 itu, oh, magnet loh. Jadi saya ya udahlah, tak lihat-lihat siapa tahu. Ternyata yang di sale itu kebanyakan winter clothes. Ya, enggak lah, aku ke musim dingin paling setahun sekali ngapain gitu ya. Sudahlah, oh, sudah jalan aja. Tapi itu 80% gitu ya. Balik lagi, akhirnya lihat demi lihat, akhirnya jadi banyak. Saya belanja, langsung saya selesai, cepet-cepet, kelamaan, makin lama makin jebol kantongnya. Saya ke kasir, saya bayar pakai kredit card. Saya nggak lihat digesek berapa, pokoknya pakai kredit card, selesai, oke, pokoknya cepet-cepet pulang. Saya pulang. Nah, sampai di kamar kita menikmati hasil perburuan, ya toh. Kita itu kalau belanja hasil nggak peduli dipakai 3 kali sobek, tak rasanya untung sekali gitu loh. Saya di kamar lagi lihat-lihat, terus slipnya kartu kredit saya masukkan ke dompet, baru mau saya masukkan, loh, kok angkanya aneh. Saya belanja 1.500 Hong Kong dolar, digosok 198. Itu barang sudah sale 80-90%. Wah, saya kok aneh ya. Saya telepon istri saya. Saya katakan, aku tadi lihat sale, belanja lagi, enggak apa-apa, murah sekali 80-90%. Udahlah, jangan belanja. Ya, tapi kamu dapat 1, langsung aman.
Kalau mau belanja 3, beli 1 buat istri, aman. Lalu saya bilang, nih loh, aku tuh belanja 1.500, masa digosok 198. Istri adalah penolong yang sepadan. Kalau istrinya ini miring, puji Tuhan, Tuhan memberkati ajaib tenan loh. Dia katakan, aduh, kesian tuh, dia nombok, balik dong, tambahin duitnya. Itu istri yang benar. Amin. Saya bilang, iya tapi ini hujan. Nantilah malam lah, setelah makan malam, wong bubarnya basar obralnya itu jam 10. Ntarlah setelah makan malam. Lalu sudah saya males-malesan, ya. Makan malam jam 8 saya ke sekretariat, ya, makan dengan Jumat di sana. Selesai, saya jalan ke sana, saya pikir toh tutup jam 10. Ternyata lebih awal tutup. Counter sudah mulai ditutupin plastik, semua orang sudah kukut, orang sudah bilang udah mau tutup. Wah, saya bilang, mana ini tadi ya? Oh ini nih, ya. Saya ketemu counternya, saya katakan, sorry, this afternoon I bought something. Saudara tahu jawabnya kan? What you say? Saya bilang, wah ini mau berbuat baik. Lu nyolot amat gitu ya. Tapi ya udahlah, saya bilang, this afternoon I shop 1,000 over and they charge me only 198. Oh, you are the 198. Oh, you are angel, you are so good, angel. Saya dibilang malaikat, saudara. Kalau orang ngomong mungkin nggak ada yang balik untuk bayar. Akhirnya ketemu, saya katakan oke, oh that boy, crying, he should pay. Saya bilang oke, sekarang saya bayar deh. Ini salah gesek. Oke, saya pakai kartu kredit. No, cash. Aduh Tuhan. Mau berbuat baik kok susah gitu loh kadang-kadang ya kan. Ya udahlah, untung cashnya dikorek-korek cukup, saya bayar, selesai. Saudara, begitu selesai bayar, saya jalan tuh rasanya, wah sini ada ya, lingkaran kekudusan melingkari saya. Saya rasanya suci dan bangkit banget nih. Lagi jalan Roh Kudus tegar baik. Apa yang kamu banggakan? Loh, saya berbuat baik. Ini hujan angin, saya ini kan gak windproof. Ya kan? Saya mau hujan angin tetap jalan untuk bayar, padahal bukan salah saya. Tadi nyolot, saya tetap bayar, tidak bisa kreditkan, tak bayar cash Tuhan. You do nothing good deed. Kau tidak lakukan sesuatu kebaikan pun, itu adalah naturalmu sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau engkau bilang orang lahir baru punya Roh Kudus, you lakukan itu hanya kembali kepada sebagaimana kamu seharusnya. Saya merasa, aduh Tuhan, malu sekali. Saudara, berapa banyak kali kita dalam kehidupan merasakan suatu kemurahan hati kita, kebaikan kita, sesuatu yang luar biasa, tanpa sadar kita sudah mencuri kemuliaan Allah. Ketika orang memuji kita dengan pandangan kekaguman, oh itu orang baik sekali, sebetulnya kita sudah terima upahnya. Tidak ada poin bagi kerajaan surga. Karena kita baru lakukan natural kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah, imago Dei. Tapi dosa melalui Adam merusak saudara, melalui Kristus kita dikembalikan menjadi ciptaan baru. Jadi kalau kita lakukan sesuatu yang baik itu ya naturalmu demikian. Engkau diciptakan demikian sebelum dirusak oleh dosa. Berapa banyak kita merasa kita berjasa, berapa banyak kali kita merasa kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Gak heran orang yang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat mengusir setan, melakukan mujizat dalam namamu, dikatakan engkau pembuat kejahatan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik kayak apapun, tapi tidak menurut kehendak Bapa, itulah kejahatan. Orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang dikatakan anak-anak Allah. Berapa banyak kali kita melakukan kehendak Bapa, tapi berapa banyak kali kita melakukan kehendak kita sendiri. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu gampang ngeceknya, nggak usah susah-susah. Melibatkan Allah nggak dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap keputusanmu. For every decision in your life, you consult dengan Dia.
Susah, Tuhannya nggak kelihatan, bagaimana dong rundingannya? Firman Allah yang hidup itulah jawaban dari segala konsultasi kita dengan Allah. As long as apapun yang kau putuskan tidak against to the Bible, itulah kehendak Bapa. Tapi ketika apapun yang kau lakukan yang berlawanan dengan isi Alkitab, itulah yang dikatakan pembuat kejahatan. Saudara, tidak ada cara lain. Untuk mengetes itu gampang aja. Apa kata firman tentang keputusan kita? Apa kata firman tentang cara kita bergaul? Apa kata firman dengan model pelayanan kita? Apa kata firman tentang cara dagang kita? Sejauh kita tidak berlawanan dengan firman, kita sedang melakukan kehendak Bapa. Semulia apapun, sehebat apapun, dipuji manusia apapun, tapi ketika berlawanan dengan firman Tuhan, kita sedang membuat kejahatan. Karena itu Paulus katakan, jangan sampai kamu meninju angin. Meninju angin itu sia-sia, saudara. Rasanya sudah, tapi tidak ada apa-apanya. Siang hari ini, saatnya untuk kita menguji diri kita sendiri. Time is at hand. Waktu sudah sangat singkat. Pemazmur katakan, beri kami hati yang bijaksana, menggunakan sisa waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Supaya apapun yang kita lakukan, kita sudah melakukan kehendak Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap tindakan dalam hidup kita. Saudara, komunitas di Bangkok belum terlalu besar. Begitu banyak hal yang kita bisa lakukan, begitu banyak hal yang kadang-kadang sensitif ya, di dalam pelayanan. Tapi satu, kalau engkau punya attitude, Kolose 3 ayat 23, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan me first, tapi God first, engkau tidak akan ditolak, dikatakan pembuat kejahatan. Engkau akan disambut, sapaslah hambaku yang setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Siang hari ini, begitu banyak kehendak Bapa yang dipercayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak kita melakukan dalam ketaatan, tapi berapa banyak kita melalaikan dan mengabaikan. Allah punya banyak kepercayaan dipercayakan dalam pribadi lepas pribadi. Tapi satu universal yang sama, memberitakan bahwa keselamatannya di dalam Kristus, bahwa Dia datang segera, itu adalah kewajiban setiap saudara dan saya. Kalau saya tanya di sini, siapa yang seminggu terakhir menginjil? Ceritakan tentang Yesus, ngajak orang cari Yesus. 3, 4 orang. Yang sebulan terakhir, bulan lebih banyak. Setahun terakhir, jangan sampai jawabnya, saya terakhir nginjil itu kira-kira ya tahun 87 itu. Nginjili mertuaku. Akan repot, saudara. Matius 28, 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis, diajar, beritakan Injil. Dan ingat loh, aku menyertai sampai kesudahannya. Saudara memberitakan Injil itu bukan sedang bekerja sendiri. Aku menyertai, kita sedang berkolaborasi dengan Roh Allah yang hidup. Roma 8:28 katakan Allah turut bekerja. Begitu banyak kesempatan diberikan, tapi begitu banyak kita lewatkan. Pemberitaan Injil adalah kewajiban setiap kita orang percaya. Karena itu dikatakan kita orang yang berhutang. Sebab kita mengenal keselamatan di dalam Kristus karena seseorang pernah memberitakan pada kita. Dan ada orang-orang di luar sana yang sedang menunggu berita kabar baik itu keluar dari mulut kita. Saudara, ayo makin giat menginjil. Saya bilang kalau menginjil ini sebentar gak cukup, Pak. Sewa semua, Pak. Saudara, gereja-gereja tidak pernah penuh kursinya bukan karena susah sekarang, orang susah. Oh enggak, karena yang harusnya memberitakan banyak yang mulutnya gabu dan keluh. Kalau kita semua lakukan, paling enggak at least ya, one more person for Jesus. Siapa yang setahun ini mau enggak 1 jiwa aja untuk Tuhan?
Setahun satu itu luar biasa loh saudara. Mau setahun gajinya cuma 1 kali sebulan, 1 tahun bawa 1 aja. Banyak di antara kita sudah merasa aman dan nyaman. Saya udah selamat, puji Tuhan. Mertuaku selamat, iparku selamat, besanku selamat, bosku selamat. Kalau bosku nggak selamat repot, siapa yang mau gaji? Tapi tetanggamu yang rese, jangan, selamatnya nanti bertetangga lagi repot. Loh kalau selamat dia sudah berubah, dirubahkan oleh kuasa firman. Bertetangga bukan ngerong-ngerong, malah wah, jadi center kelas. Saudara, memberitakan itu, beritakan Injil itu gampang atau susah? Susah lagi. Gampang-gampang susah. Kalau kita merasa itu kekuatanku, sulit sekali. Tapi kalau kita merasa bagianku, Allah turut bekerja. Bagianku cuma memberitakan, diterima, bertobat, lahir baru, itu urusan Roh Kudus yang akan memfollow up. Banyak jika kita ini kalau memberitakan sudah dengan satu persepsi harus goal. Karena itu dengan human effort, dengan kekuatan seorang manusia kita berusaha meyakinkan dia, nelateni dia, ngirim-ngirimi, baik-baikin. Ketika enggak itu, oh memang ini penggenap, itu 144.000 yang enggak selamat. Loh, kok enak menghakimi. Yesus mau setiap orang selamat. Kalau kita punya persepsi aku menginjili Pak Wandi harus goal, kita akan kecewa. Tapi kalau aku menginjili dengan lakukan bagianku, selesai, Tuhan sisanya sudah, sekarang bagian Tuhan. Nggak instan. Kalau instan itu bahaya saudara, arogan lagi nanti. Lu tahu nggak Pak Wandi bertobat? Kalau bukan gua, neraka bagiannya dia. Gua yang bawa dia selamat. Saudara, mencuri kemuliaan Allah. Seringkali 3 tahun, 6 bulan baru dia bilang, dalam kesaksian di tempat lain dia bilang, saya dulu karena ada seorang yang pernah memberikan pada saya, ada seorang yang pernah mengasihi saya Alkitab butut, tapi itu yang membawa keselamatan. Kita nggak dengarnya setelah 7 tahun supaya arogansi kita tidak muncul. Saudara, Tuhan tahu persis ketika engkau dikasih hasil suksesmu dalam waktu cepat, kau jatuh dalam dosa arogansi. Kenapa Tuhan tahu? Karena kita buatannya Tuhan. Amin. Jangan bosan berhenti beritakan Injil. Saudara, komunitas Bangkok tidak banyak, tapi yang bisa dijangkau, yuk kita jangkau. Memberitakan Injil bukan cuma bicara tentang firman tok, tapi dengan perbuatanmu. Action speak louder than words. Perbuatanmu, cara dagangmu, cara memperlakukan, cara mendengarkan keluh kesah dan konseling mereka, itu akan berpengaruh besar sekali. Pagi hari ini, saya tantang setiap kita. Kalau kau ingin punya prioritas masuk dalam kerajaan surga, yang pertama, jadilah orang yang mau dibenarkan Allah. Minta hati yang minta dibenarkan setiap saat. Itu berbicara kerendahan hati mutlak. Yang kedua, mempercayai dia seperti seorang anak kecil yang tidak punya serep. Mempercayai Bapak satu-satunya sumber solusi dan kekuatan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, layani sesama terlebih dari diri sendiri. Ada amin. Siap untuk jadi pelaku firman. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat suatu pujian.